Bertemu lagi di mata kuliah sistem distribusi untuk materi file service. Di dalam file sistem distribusi atau distribute file system, ini merupakan digunakan untuk sharing file dan resource dalam bentuk penyimpanan di dalam sebuah network. Kalau kita lihat sejarahnya, file server itu sudah mulai dikembangkan dari tahun 1970. Kemudian dia bernama adalah Sun Network File System, kemudian menjadi Distribute File System yang mulai digunakan di tahun 85. Selain disebut juga dengan Distribute File System, ada yang menyebut NFS, masih tetap NFS, atau istilahnya ada juga yang menyebutkan AFS, Andrew File System, atau Common Internet File System. Intinya sama, yaitu kita bicara masalah distribusi file system. Di dalam distribusi file system ini mendukung sharing file dan resource. Kembali lagi untuk saya ingatkan untuk mengerti bahwa di dalam sistem file distribusi ini dia akan mendukung file sharing dan resource di dalam sebuah network. Di dalam file system ini dia juga melakukan penyimpanan secara online untuk diakses baik untuk datanya ataupun oleh programnya. Di dalam file sistem distribusi menyediakan akses distribusi file dengan performance dan reliability yang sama, baik itu oleh file-file yang di dalam disk lokal. Jadi, kalau kita lihat bahwa data dan program itu memang akan tersimpan di dalam sebuah network, dan termasuk adalah datanya, sehingga tujuan utama dari sistem file atau sistem file di dalam sistem distribusi ini, tujuan utamanya adalah kita akan melakukan sharing file dan resource yang ada di dalam network. Karakteristik dari sebuah file system yang pertama adalah dia bertanggung jawab untuk pengorganisasian, penyimpanan, pencarian, keterangan, penamaan, dan lain sebagainya. Di dalam file system dia terdiri dari dua bagian penting, yaitu data dan atribut. Di dalam file system memang didesain untuk menyimpan dan mengatur banyak file di dalamnya dengan memberikan nama, dan termasuk di dalamnya adalah kita akan menghapus file. Di dalam file system juga ada fungsi kontrol dari akses file dari masing-masing user yang berhak terhadap data yang ada. Kalau kita lihat dalam operasi file itu hanya ada 5 pada prinsipnya. Yaitu ada create, dia mencipta, dia artinya bisa save, dia melakukan saving dan serta menghapus. Yang kedua adalah operasinya adalah query. Query itu adalah proses pencarian, termasuk di dalamnya adalah modifikasi atribut. Yang kedua adalah membuka atau menutup file, open and close. Yang keempat adalah membaca dan menulis. Yang kelima adalah kontrol akses. Ini prinsip dasar dari proses di dalam file system. Selain itu, di dalam operasi file kita pasti membutuhkan sebuah penyimpanan. Yang perlu kita ketahui, penyimpanan di sini adalah struktur direktorinya dan informasi-informasi file. Dalam hal ini disebut juga dengan metadata yang ada di dalam sebuah sistem file yang ada. Kalau kita lihat apa itu file atau apa itu atribut, dia akan terdiri dari nama file, kemudian tipe datanya, termasuk di mana file itu disimpan, baik itu secara alat ataupun lokasi file di dalam alat. Misalkan kita simpan, kita taruh di server A atau di server B, atau kita taruh di folder A ataupun di folder B, file itu harus diketahui.
Kemudian yang kita tahu juga mengenai file, yaitu size ukurannya. Ini tergantung pada jumlah atau banyaknya data yang tersimpan. Yang paling terpenting kalau menurut saya yaitu masalah proteksi, karena yang urusannya dengan kontrol akses kepada siapa saja yang boleh melakukan pembacaan, menulis, ataupun kita melakukan eksekusi file. Di dalam file juga terdiri dari kapan dia data itu disimpan, baik itu waktu, tanggal, termasuk log identitas pengguna informasi. Yang selanjutnya dalam karakteristik ini yaitu penggunaan terakhir file, seperti maunya file data yang ada, dia diciptakan menjadi sebuah report. Itu ketahuan bahwa setiap data pasti ada akhir dari penggunaan data. Apa itu? Yaitu report atau laporan. Seperti hal ini, bentuknya kurang lebih seperti ini. Kita lihat panjang file, kemudian kapan waktu itu dibuat, kemudian bagaimana kita membaca dan menulis, kemudian atribut-atributnya, reference-nya, kemudian sampai dengan kontrol akses di dalam sebuah data. Di dalam struktur file system, kita kenal ada istilahnya itu modul directory. Seperti dalam hal ini adalah folder. Yang kedua ada modul file yang dihubungkan dengan ID-ID file tertentu. Contohnya PPT punya siapa? Dia punya PowerPoint. DOC atau docx punyanya Word dan lain sebagainya. Demikian untuk yang lain seperti database ada SQL. Kalau di belakangnya ada SQL, maka memang punyanya MySQL. Kemudian dalam struktur file dikenal juga ada control access atau access control. Dia memeriksa permission untuk operasi-operasi yang diminta. Jadi tidak semua user dapat melakukan kebebasan. Kita perlu kontrol usernya. Termasuk di dalam modul-modul akses file seperti read, write, dan lain sebagainya. Ada lagi bahwa data itu hubungannya dengan modul blocks. Dia mengenai penempatan data yang berada di media penyimpanan. Yang terakhir di dalam file system yang dibahas yaitu mengenai perangkatnya. Baik itu di tabungan disk ataupun yang lain. Ini dalam struktur file sistem, di dalam sistem distribusi yang perlu kita perhatikan adalah ini. Di dalam komponen file service-nya, ada terdiri dari dua, yaitu file service dan pengoperasian dari masing-masing file. Yang kedua adalah directory service, yaitu berhubungan dengan pengaturan direktorinya. Termasuk di dalamnya adalah naming service, kita pemberian penamaan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mengetahui kebutuhan file sistem distribusi, mulai akses transparan, lokasi transparan, sampai efisiensi. Di dalam kebutuhan file system, seperti tadi sudah sekilas saya bahas, ada yang namanya transparansi, yaitu keseimbangan antara visibilitas dan skalabilitas terhadap kompleksitas dari data. Transparansi bisa berbentuk transparansi akses, jadi secara nampak siapa saja yang mempunyai hak akses. Yang selanjutnya adalah transparansi mengenai lokasi. Seperti tadi saya katakan, kita lokasi di server ada suatu data, kita taruh di server A atau server B, atau bahkan kita folder A ataupun folder B. Jadi kita bisa mengetahui itu data itu ada di mana. Jadi kalau kita katakan seorang analis sistem, dia akan mengakses data, maka data itu bisa ketahuan data itu ada di mana tanpa harus searching. Kemudian ada transparansi mobilitas. Ini dimaksud transparansi mobilitas ini apabila ada hak akses yang dilakukan bisa dimanapun. Ini berhubungan dengan networking sebenarnya. Yang ketiga, selanjutnya ada transparansi performance, termasuk adalah kestabilan data.
dan kelengkapan data yang ada. Yang terakhir adalah transparansi pengukuran hubungannya dengan kapasitas-kapasitas yang ada. Kalau memang kurang, ya harusnya ditambah. Itu kebutuhan file sistem terdistribusi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah concurrency file update. Kita hubungannya dengan pembaruan file untuk server dan klien. Ini juga mesti kita masukkan di dalam perancangan sebuah sistem terdistribusi. Ada lagi yaitu file replication. Dia berfungsi untuk mempertinggikan fault tolerance atau mempertinggi skalabilitas. Kebanyakan sistem ini dapat melayani caching, artinya kita mendapat diakses secara bersamaan tapi tetap batas-batas dalam kontrol fungsi akses. Kebutuhan yang perlu kita perhatikan lagi adalah hardware dan operating system. Karena kita ketahui bahwa sekarang hardware itu sudah bermacam-macam. Ada PC, ada laptop, ada handphone, dan lain sebagainya mungkin ya. Kemudian termasuk operation systemnya juga beda-beda. Laptop ada Windows, basicnya di Windows, ada yang basicnya di Linux, juga ada basicnya di Mac. Jadi kita mesti perhatikan di setiap data. Kemudian yang kelima yaitu fault tolerance. Di sini adalah toleransi terhadap kesalahan atau error baik di klien ataupun di server. Pokoknya begini, data memang harus lengkap, tetapi komunikasi karena bandwidth yang disediakan terbatas, maka mungkin data itu masuknya ada sedikit delay di dalamnya. Tapi oleh sistem atau oleh manajemen sistem, ini masih ditolerir karena bukan kesalahan dari sistem, tapi kesalahan dari network-nya. Yang terakhir, mengenai kebutuhan sistem terdistribusi, di sini ada yang namanya konsistensi. Konsistensi ini adalah banyaknya data yang masuk akan sebanding dengan banyaknya data yang keluar. Artinya, data itu tidak boleh ada yang hilang. Kemudian yang ketujuh yaitu masalah security. Security di sini hubungannya dengan akses kontrol supaya ketahuan siapa saja yang boleh masuk ke dalam sebuah sistem. Sehingga yang akhirnya kita berhubungan dengan efisiensi yang dapat melayani dengan perbandingan performance yang tentunya yang diharapkan performance yang baik. Demikian untuk file system yang saya bahas. Untuk selanjutnya, apabila ada permasalahan atau yang perlu didiskusikan, kita bisa diskusikan di dalam grup WhatsApp di dalam kelas kita ini. Terima kasih, jaga kesehatan, dan tetap semangat.